أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة dan sabit milik bagi kamu fil qisas pada qisas hayatun itu kehidupan ai baqa'u azim artinya kekal azim kekal kemuliaan ya ulil albab wahai yang mempunyai akal makna ulil albab zawil uqul yang mempunyai akal. Li'annal qatil karena sesungguhnya orang yang membunuh iza alima apabila mengetahui ianya orang yang membunuh annahu yuqtalu akan bahawa sesungguhnya orang yang membunuh yuqtalu itu yang dibunuhkan akan ianya orang yang membunuh. Itu yang dibunuhkan akan ianya orang yang membunuh. Irtada'a niscaya merasa takut ianya orang yang membunuh. Niscaya merasa takut ianya orang yang membunuh. Fa'ahya nafsahu maka telah menghidupkan ianya orang yang membunuh akan dirinya. Waman arada qatlahu dan akan siman yang menghendaki ia nyaman akan bunuh nyaman. Fasyara'a maka mensyariatkan ianya Allah la'allakum tattaqun pastilah kamu itu orang yang takut al-qatla akan pembunuhan makhafatal qut karena takut akan kisas karena takut akan adanya kisas. Dilikat kala pembahasan ba ayat dilikat yang kaitan yang pertama ba ayat 178 sampaikan likat oleh Allah ya ayyuhallazina amanu wahai urang-urang yang beriman kutiba alaikumul qisas kewajib li Allah Taala di atas getanya kisas kiban pewajib kisas li Allah fil qatla kisas yang sama pada orang yang dibunuh kiban kisas yang sama pada orang yang dibunuh baik sama pada sifatnya sama pada perbuatannya maka dipegah dilikat dalam ayat al-hurru bil hurri orang yang merdeka dipoh le orang yang merdeka cara cok kisas wal abdu bil abdi hamba yang dibunuh maka dipoh juga oleh hamba budak yang dibunuh maka yang cok kisas juga budak wal unsa bil unsa orang inang dengan orang inang yang dilikat
Cuma munyo seandainya kag pemaah, ya, seandainya kag pemaah, maka bak watenyan iaitu urang yang poh buno nyo menyoka di pemaah, maka baik disia-siakan. Mesti kiban mati ketentuan apakah bayar denda nyo tetap ditunaikan. Kemudian di saat juga terhadap urang yang kena poh buno nak ahli waris, juga dalam halnya urangnya juga berpubut kebaikan, baik gepaksa-paksa ataupun baik keretat di saat gecok gelake denda nyamunan diliket. Makanya nyan kisasnya dan hukum pemaah diliket daripada kisas nyan merupakan takhfif min rabbikum. Jadi geringankan oleh Allah, gepemudah oleh Allah kepada kitanya dan menjadi rahmat. Maka anda pegang dilikat faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Si berangkasa yang dizalimi. Izalimi orang yang poh. Dalam artian mana? Di saat batika kalah di poh urang mati. Kemudian ahli waris ini cak hukum kisah. Hanai cak di pemaah ahli waris. Oleh pemaah, li cak peng mesti bunuh ukuran berarti bunuh kadar pemaah, li pegak perjanjian peng kali cak urang ipoh lah dikata. Orang yang membunuhnya. Maka dia pegang oleh Allah faman i'tada ba'da zalik, maka bila seandainya melampaui batas sesudah terjadinya kemaafan ipoh jilam falahu azabun alim, maka urangnya akan merupa azab yang pedih. Tu azab yang pedih fil akhirah dengan neraka. Berarti di akhirat berarti keutamaan dalam neraka, fi dunia bil qati di dunia kena cak kisah lam poh lam. Nampak? Bedah long poh sudah urang mati. Maka hukum yang pertama adalah kisas. Kiban hukum kisas yang pertama poh mati cik long. Tapi kerana ahli waris bunogat akai, ipu maah hana ipoh kiban cik icok denda. Waktu kali cok denda ternyata le ahli waris bunuh urang yang kena poh dipoh lah mati urang yang poh long umpamanya. Maka pegang oleh Allah munyo lagayan kejadian oleh di pemaah bunuh hanai cok hukum kisah kemudian dipoh kilam, maka yang terjadi adalah di akhirat merupa siksa, itulah dalam neraka. Di dunia juga akan cok kisah kembali. Ya, pakan cok kisah kembali pada hanya kahak ipak kerana kala ke pemaah. Kemudian dipegang oleh Allah malamnya walakum fil qisasi hayatun, bagi kitanya bak kisasnya, bak hukum kisasnya na hayah, na kehidupan. Mana kehidupan? Kekal kemuliaan nujuk oleh Allah. Tak kekal kemuliaan iaitu menyatakan lain dalam wa taykun walakum fil qisas hadza huwa hikmatul qisas. Jadi menyatakan setiap hukum yang dikhitabkan oleh Allah, yang diberatkan oleh Allah kepada kita yang mukallaf, semua ada hikmahnya. Mandum na hikmah. Maka lagi contoh, disyariatkan kisas oleh Allah fil qatla ke. Kaya kan? Berarti disyariatkan oleh Allah bagi orang yang poh gok mati, maka poh di mati. Yang syariat lah agama. Yang pu hikmah hukum kisasnya nunggu. Hikmah hukum kisas adalah hayatun, iaitu ngat kekal kehidupan, ngat kekal kemuliaan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Jadi ini syariatkanlah hukum kisah oleh Allah, dipegang oleh Allah bagi orang, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Nyo syariat kisah adalah untuk kekal kehidupan, untuk kekal kemuliaan. Pakanlah hukum nuku kisah karena orang yang akan pohgop, orang yang akan membunuh orang yang lain, apabila ditipu seandainya dipoh gop mati, kemudian dia akan mati juga dipoh legap. Karena hukum kisah, maka bakwatan irtadaa, dia itu akan takut sehingga handro ipoh gop. Makanya hikmah disyariatkanlah hukum kisah oleh Allah adalah agar sejahtera dalam kehidupan. Dah sejahtera dalam kehidupan, menankai depu nak akibat. Bila haji poh gok mati, maka ahli waris untuk daripada orang yang kematian akan icok gongsa poh ji mati. Memang menyokada depu menyokada poh gok mati, dan dia juga akan mati, maka mereka kaya gitu.
Sehingga ngenggeragara ya hana jadi tapogop. Munyokah hana jadi tapogop maka akan terpelihara dua nyawa. Terpelihara dua nyawa. Tak dua nyawa yang terpelihara. Yang pertama adalah nyawang dra kita yang terpelihara. Makanya kena fa ahya nafsah. Kita itu memelihara nyawa diri sendiri. Hana tapogop sehingga gok hana pemati. Dan nyawang urang yang tapoh lagi tayo. Berarti menan tayo hana ingin hana ta membunuh, maka nyawang kita terpelihara hana ipoh lagi. Dan urang yang tak akan tapoh yang juga terpelihara. Makanya nyan hikmah disyariatkan hukum kisas, kekal kemuliaan bagi si katil dan si maktul, orang yang membunuh dan orang yang dibunuhkan. Berarti inolah terjadi majacik kan? Walaupun katil padahal menyuka bersifat dengan katil adalah orang yang sudah membunuh. Padahal di sini belum membunuh. Si maktul orang yang dibunuh. Dikutika kalipah. Mau menyuka laipah adalah si maktul. Akan tetapi hinolah berarti surah di majat. Berarti itibar ma yu'awwalu ilaih yang akan terjadi. Berarti munyo sidra urang ka didepu akibat daripada ipohgok hukum doya poh di mate maka hanya ada ipohgok. Di saat hanya ada ipohgok terpeliharalah nyawanya dan terpeliharalah nyawa urang lain. Makanya li Allah Taala fasyara'a mensyariatkan putar syariatkan Allah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Pastilah kamu itu orang yang bertakwa. Putar bertakwa, takwa takut, putar takut kepada pembunuhan. Hando tapoh legop. Bahkan makhafatal qut karena ya terketeo ataupun khawatir terketeo akan jatuh kisas. Akan kena kisah terhadap ketanya. Makanya nah hikmah niku di balik semua syariat daripada Allah. Berarti punya hikmah kesal kembali jenenggalana. Kesal kembali punya hikmah ke dralah tayo. Maka di saat ada ponggop tayo juga terpelihara nyawong. Makanya hikmah daripada sesuatu perintah Allah kembali kepada diri kita sendiri. Nyangka kan? Ka belum? Ka. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut. Kutiba makna kutiba furidah. Diwajibkan alaikum di atas kamu idza hadara ahadukumul maut apabila hampir datanglah salah satu kamu oleh kematian. Apabila hampir datanglah salah satu kamu oleh kematian. Bermakna oleh kematian? Artinya asbabuhu sebab-sebabnya kematian. In taraka khairan jika meninggalkan ianya seorang akan khairan kebaikan. Pemana khairan itu? Malan akan harta. Jika meninggalkan ianya salah satu akan harta. Akan pun teman wajib oleh Allah al-wasiyah akan wasiat. Akan wasiat. Nyan al-wasiyatu kita baca je secara marfu'an bi kutiba. Jadi marfu' dirafakkan dengan kutiba. Berarti al-wasiyah dia kepada naib fa'il. Wa muta'allaq dan dianya wasiyah itu yang dimuta'allaqkan akan iza. Itu muta'allaq iza. In kanat jika ada ianya iza itu zarfiyah. Munya tak pegat izanya iza zarfiyah atau ni fa'il. Iza hadara ahadakumul maut munya tak pegat izanya iza zarfiyah maka tempat wasiyahnya gemuta'alak kena ba'iza. Wadalla ala jawabihi dan menunjuki ianya wasiyah dia tu jawabnya iza in kana syartiyah jika ada ianya iza itu syartiyah dan jawab in artinya fal yusi maka hendak mewasiatkan ianya seseorang lil walidaini bagi kedua orang tua wal aqrabin dan bagi seluruh kerabat bil ma'ruf dengan yang ma'ruf. Bermakna dengan yang ma'ruf bil adli dengan keadilan. Kemudian sudah dengan keadilan bi alla yazida ala sulus dengan bahawa
tidak melebihkan ianya seseorang ala sulus di atas sepertiga. Wala yafdul ghina, dan tidak melebihkan ianya ataupun tidak mengistimewakan ianya seseorang al-ghina akan orang kaya. Hakkan akan sebagai hak. Dianya hakkan itu masdar yang dikuatkan bagi mazmun jumlah qablah, bagi kandungan jumlah sebelumnya, alal muttaqin, di atas orang-orang yang takwa, di atas orang-orang yang takwa akan Allah. Ya, jadi dalam ayat selanjutnya dipegah oleh Allah Ta'ala kutiba alaikum, wajib oleh Allah Ta'ala di atas kitanya. Nyo dengar babih nyo berlampung. Wajib oleh Allah Ta'ala kepada kitanya dikutika salah sidra daripada getanya, dikutika getanya nyo ka kena mati. Pemana kena mati, katok sebab-sebab mati, ka sakit makhuf, sakit yang sakit mati. Maka di saat getanya ka karap mati, menyokun bahasa getanya orang putar ka sakratul maut. Maka dipegang oleh Allah, seandainya getanya na harta, seandainya getanya na harta, maka hendaklah berarti hartanya tawasiatkan oleh getanya kepada kedua orang tua dan kepada para kerabat dengan secara adil. Kiban mana dengan secara adil? Baik lebih berarti tawasiatkan hartanya di atas seperleh daripada harta, dan baik tak istimewakan ataupun tak utamakan orang yang kaya, yang mana yang sebagai berarti tawasiatkan kepada keluarga bunuh getanya kerabat getanya kepada kedua orang tua sebagai hak datu orang-orang yang takwa kepada Allah. Nyan ayat. Cuma ayatnya orang nyo halal berlaku. Nyo ingat upahnya. Makanya baik salah upah mentu. Karena nyo ayatnya kamensoh. Makanya tak kunju bubagah wa hadza mansukhun bi ayatil miras. Dan bermula ini itu telah dihapuskan akan ianya ini dengan ayat miras, dengan ayat warisan. Dan dengan hadis la wasiata liwaris, tidak jenis wasiat bagi ahli waris. Rawahu Tirmizi, telah meriwayat akannya hadis oleh Imam Tirmizi. Jadi pada dasarnya nyo ayat Al-Quran, tetapi ayat matangna, tulisan juga matangna dalam Al-Quran, nyo juga matang gekira ayat Al-Quran, wate dah baca kesunahkan bernauduk, menyo dah sentuh wajib bernauduk, nampak? Matang kira ayat Al-Quran wajib kita yang muliakan, tetapi hukumnya hana berlaku leh. Makanya salah sabah berarti hukum yang kagapos dalam Al-Quran tapi matang kekal ayat adalah yang kenyo. Toh, pegah oleh Allah Ta'ala, wajib terhadap kita yang apabila karab meninggal untuk wasiatkan berarti kepada kedua orang syik, kepada kerabat bila sadaya na harta. Wasiatkan harta, berarti harta longnya kesimpulan, harta long kesimpulan diwasiatkan, tapi dengan secara adil, baik lebih daripada seperleh, baik tak utamakan yang kaya. Nampak? Nyan adalah pada dasarnya, tetapi ayatnya nyoka gehapus, putar gehapus hukum, tetapi ayatnya matang kira ayat Al-Quran secara hukum kagapus di Allah. Tergapus dengan ayat Allah yang lain. Ya, makanya nyo harus hati-hati niku. Mia hana mupom berarti hal-hal meno, tapi ke ubena ayat Al-Quran mandu berlaku hukum. Kaya kan? Ada makna nasakh pun makna nasakh. Makna nasakh khitab, ya kan? Kaya kan? Khitab yang merafa bagi hukum yang sebut hukumnya dengan khitab terdahulu. Ya, jadi pun kala keputusan ayatnya oleh Allah sehingga berlaku hukumnya, kemudian keputusan ayat lain untuk menghapuskan hukum yang kana. Maka oleh Allah Taala nan keputusan ayat yang lain itulah ayat waris. Ya, yang dipegang dalam ayat miras tu ayat miras. Yusikumullah fi auladikum. Wasiatkan akan kamu oleh Allah pada anak-anak kamu, lizzakari mislu hadil unsayin, bagi uragam misal dua buah bagian urang inang. Jadi menyawaikan menan.
Hukum dasar menan karap melinggai kita guyu wasiat. Guyu wasiat kepada kedua orang cik. Guyu wasiat harta, guyu bagi harta ju. Kemudian kepada kerabat juga menan. Guyu bagi harta secara adil. Akan tetapi hukumnya hanale berlaku memang kagak hapus kira oleh Allah dengan ayat yang lain. Dah diperah oleh Allah. Long wasiatkan kepada katakan Allah iaitu bagi urang agam merupakan dua buah bagian urina hanya bersama le. Kan beda. Maka di saat melinggai sidro ayat maka na anu agam na ani inang maka anak laki-laki mendapatkan adalah dua bahagian daripada urang lid zakari mislu hadzil unsayain. Dua bagian pada urina. Jadi punya urinang dua bah, yang berarti kuragam sabah tu. Yang jatah kurinang berarti banding haji dua bah kurang sabah kuragam. Jadi lebih le uragam. Ayatnya yang menghapuskan berarti hukum dasarnya guyu bagi sama. Kemudian juga na hadis dihapuskan oleh hadis. Dekul Rasulullah la wasiata li waris. Hanya wasiat kepada ahli waris. Nakala baik narjanan ku tak wasiatkan harta kepada ahli waris tayo. Munyo seandainya memang tak nak yo masa dia sihat. Dia nak tu. Nak kaya dia nak peng. Maka yo masa dia sihat nyan yo kesor dan yo. Nyan bati tanah belangnya yo aku hibah ke kah. Jelas ju. Yo mata sihat. Baik wate ka nyawa ngetruk bak konongan karak mate hayani nyo bati nyo aku wasiatkan tanahnya ke hanasile. Maka hukum agama la wasiata ahli waris. Hajir wasiat kepada ahli waris. Karun tu. Pakon karena seandainya mati dia ahli waris itu harta bak peninggalan kita yo. Mamunya kata wasiatkan harta warisan juga merumpok atau wasiat juga merumpok akibut lum mati dia mati dua le likut tayo. Pakon imulha. Faham? Bak harta nyamanan. Kiban? Tahu gugok wasiat? Gugok je. Tapi lagi abayan. Munyo seandainya ka sakit bunuh hanya lebih bah seper kecuali punya izin ahli waris. Apa? Sepupu gop mangkan waris sepupu. Gop. Karena dengan sepupu je mengkahwin. Makanya baik coba-coba hanya sepupu kan. Sebelum dah dua cucuk tu menumpuk je anak-anak. Cucuk nak ada ahli waris? Waris. Kan? Makanya kan kena jelas hampa kebegai dalam wa tagekeun wa hadza mansukhun dan bermula ini ayat itu dinasahkan, artinya dinasahkan hukum sagaya hana berlaku li. Tidak tilawah. Berarti bacaan mentengah dalam Al-Quran. Ya, makanya kenyo ayat no. Berarti surah Al-Baqarah ayat 170 Di surah Al-Baqarah ayat 180 nyan hana berlaku li hukum. Kagak hapus hukumnya, tapi ayat menteng berlaku sehingga dihukumkan berarti ayatnya hukum Al-Quran. Makanya dalam keadaan suci, dalam keadaan munajis hanji mat. Dalam keadaan berhadas hanji mat, mesti dalam keadaan suci. Ya, mesti dalam keadaan suci. Kan? Kah? Kiban? Pu. Kami mati aja berhalih. Apa mati? Pernah mati tu bagi. Anak kena tapu yang kerana mati tinggal mati tu Pihak kena. Hanjit le. Angka yang berah hanjit. Angka yang genuk berah hanjit angka ya. Nya dia. Kegok kan? Dia. Surah benar saksi. Tapi untuk menurut gabayan dia kan. Hai peti. Munyo berlaku wasiat tetap berlaku. Karena kan tulisannya kan bab makam khitab gitu ya. Kitabah kal khitab gitu.
menulis ataupun tulisan sama seperti kitab, sama lagi pegah. Makanya hukum sama. Cuma punya hukum agama yang kira wasiat. Tapi punya orangnya ke karun dia. Orangnya halus jelas orangnya. Punya tegedi memang betul-betul berarti benar tanah hibah mentang kana nya mesti tepu ju bandu ana. Mesti kan nak anak dia yang padum tu melapan kan. Oh, tanah hibah harta berarti sebahagian kerana benar ke anak yang nomor sekian tu contoh. Nyan yo masau dek berjelah ju. Berjelah ju pegah ju sehingga abak karun tu. Sebab orang bagi harta nanti nyanyi dikira. Hanya depu kakak hibah. Makanya ngan gara-gara harta karun kian. Sehingga kepegah bab jenayat kan. Oleh bab raih kepegah bab jenayat. Sebab li bagi harta kali bagi harta urang ka pajoh pu kenyan dum biang udang kan. Ungkot salmon pajoh kongkai yan dum macam akibu mula ka mate tanam. Sehingga buka hukum jenayat, buka hukum kisah macam-macam. Karena punya urang atau meno, hai. Urang kan punya dekedi dek tak pengaruh cik. Ya kan? Watak kata tak pengaruh cik. Atau pada dasarnya pekan berarti punya tekalan la furu' fikah pun masalah ibadat. Ya kan? Masalah ibadat. Karena yang utama yang hubungan dengan Allah. Kemudian juga masalah muamalah. Mungkin dia ibadat mentang punya dekedi dek tu. Ibadat ibadat, hanya sempurna ibadat punya dek. Maka muamalat dia kena peng cair dia ibadat. Perut kata menyokkan sempurna syahwat butun syahwat perut ilakai syahwat dia syahwat perut terbetul. Kan? Kaya udi. Hai muno. Hai makanan kau mangak kena. Kaya kan? Makanan bagian seafood aja juga kena. Engkau si kan? Seafood aja juga kena. Berarti menang katra perut, maka ilakai syahwat bah. Syahwat farad. Menang ka sempurna dua buah syahwatnya. Nya kepiatu engkau. Punya sempurna dua buah syahwat yang syahwat perut dan syahwat farad, syahwat kemaluan, maka yang terjadi pembunuhan di ujung-ujung di saling pahmu. Haknya lagi urutan ke buat dalam kitab ke? Turut-turut ke pegat lagi contoh dalam kitab bajuri. Nyamunan makanya disyariatkanlah oleh Allah hukum kisas agar baik roh kita sa pohgo pekan kana mi dapat pohgo ipoh kita nyamunan. Ka Faman baddalahu maka bermula siman yang menggantikan ia nyaman akannya wasiat. Kalau artinya al-isa. Maka bermula siman yang menggantikan ia nyaman akan wasiat daripada teman mayat min syahidin daripada saksi, orang yang menyaksikan, wal wasi dan orang yang mendengar apa ke punya bahasa orang yang penyambung wasiat. Wasi, kan si musi orang yang wasiat, si wasi. Situasinya orang yang menerima wasiat, orang yang mendengarkan wasiat sehingga sampaikanlah wasiat kun lain. Betul. Ba'da ma sami'ahu sesudah barang yang mendengar ia akannya barang. Artinya sesudah mengetahui ia akannya wasiat. Fa inna ma ismuhu niscaya maka hanya saja bermula dosanya wasiat yang digantikan isa mubdal wasiat yang digantikan alal ladzina yubaddiluna di atas allazi itu sabit di atas allazi yang menggantikan ianya akan wasiat. Fihi iqamatu zahir sabit padanya itu mendirikan yang zahir maqamal mudmar pada tempat mudmar pada tempat isim zamir. Innallaha sami'un sesungguhnya Allah itu maha mendengar liqaulil musi bagi perkataan orang yang mewasiatkan, alimun lagi yang mengetahui bi fi'lil wasi dengan perbuatan orang yang mendengarkan wasiat. Fa mujazun alih maka dibalaskan di atas nyaman. Ini dipegang oleh Allah sementang yang balik wasiat, sementang yang gantau wasiat ataupun yang sam wasiat
baik urungnya merupakan sidra saksi, baik urungnya adalah sebagai penyambung lidah daripada urung yang wasiatkan. Oleh keanyan gedinga dan gedepu akiban wasiatnya, kemudian gejak gantau kan menan. Gebalik, mesti contoh. Nyo pati le sidra urung nak wasiatkan, gak yang sebagai saksi. Nak wasiatkan mesti nyo tanah belang ke sipulan. Benda menang meninggai, atalkan tumbuh wasiat oleh mati. Menang meninggai gebalik itu wasiatnya kan menan. Hana kannya, hananya. Yang na pacut tagai yang nyo ke pegah. Gegantau. Adapun jika pegah hana juga penafi sama sekali. Maka dia pegah oleh Allah, nyan dosanya bagi dosanya adalah terhadap urang yang gantau yang balik wasiatnya. Dosanya adalah terhadap urang yang balik wasiat. Ya, maka dia pegah oleh Allah kan. Sampai oleh Allah Taala bak ujung sambung kan. Innallaha sami'. Nyan sebagai ancaman sebenarnya bagi kita nyonya. Dia pegah sesungguhnya Allah gedinga putar yang dipegah ataupun diwasiatkan oleh orang yang wasiat. Maka gedepu oleh Allah. Putar diwasiatkan gedepu oleh Allah. Sehingga bedah saksi ataupun orang yang menyampaikan wasiatnya kai balik, maka Allah Taala gedepu gancam supaya apakan? Orang yang menerima wasiat ini untuk disampaikan kepada orang lain, nyo baik digantau, baik dibalik. Menanti Allah sesungguhnya Allah alimun, itu maha mengetahui dengan perbuatan siwasi. Maka fa mujazun alih, maka akan dibalaskan singgoh. Singgoh akan dibalas oleh Allah. Ya Allah. Makanya baik dengku munyo getanya merupakan orang yang dengar wasiat, orang yang naruh getanya sebagai saksi benar. Baik itu wateka kejadian kapegah Johana ikun lewat lain kah? Kapegah Johana, ipegah alih-alih. Kapegah Hana duk menan dukno yang na. Untuk kan tu merumpak fi duk lam yang menan. Maka ingat fa innama ismuhu nyan dosa terhadap orang yang menggantikan. Alal ladzina yubaddilunahu nyan gepudang zahir pada tempat mutmattah nyan. Alal ladzi ya. Tahu pedang zahir pada tempat mutmattah? Ma'a mura'atil ma'namin. Oh kaptoi. Ilikat kenyo min syahid. Ya kan? Min syahid wal wasi. Ka? Man baddala. Boleh berserta memelihara makna man. Jikalau memelihara lafaznya laqala alal ladzi baddalahu. Oh ka betul. Ya, jadi ilikat kenyo man baddalahu. Ya kan? Man kenyo mausul mustarak ya kan? Watayu kena ka alal ladina. Alal ladina. Berarti nyo gepedang bak tempat zahir, bak gedirikan zahir pada tempat mudmar. Gedirikan zahir pada tempat mudmar. Berarti dasarnya yang pahali bagun alladzi baddalahu. Baik gemeng dengan waw jamak waw jamak kata yubaddilu. Berarti no gepedang zahir pada tempat mudmar. Dasar yubaddiluhu langsung. Berarti hino kagebo zahir hino. To lu nya bab makam, lu nya zahir kagepedang pada tempat mudmar. Ya, berserta matang gepelihara makna man. Ya. Faham? Dah? Jatah roy. Faman baddalahu fihi iqamatud zahir. Sabit padanya itu mendirikan zahir, artinya berserta memelihara makna man. Dan jikalau memelihara lafaz nyaman, sungguh berkata alal ladzi badalahu. Walau azmara, dan jikalau menyembunyikan laqala alih. Bukan betul. Berarti alaihi. Berarti ini kageme ya. Berarti ini kagak sebut. Gekun alal ladzina yubaddilunahu gekun. Ada mendeh ringkas mentang. Faman baddalahu ba'da sami'ahu fa innama ismu alaihi kabeh. Alaihi. Tapi no kagedirikan berarti pada tempat zamir bunuh alaihi gedirikan zahir tu
ladzina yubaddilunahu. Batai kageme alladzina kong kai semosu kam haja kepada silat lam. Makanya ketambah yubaddilunahu. Ya benar. Nyangka ya? Kata bawah tu. Faman khafa min musin, maka bermula siman yang takut ia nyaman min musin daripada orang yang wasiatkan, daripada orang yang mewasiatkan, mukhaffafan, hal keadaan baca musin itu yang takhfifkan, musin baca, atau musaqilan ataupun yang diberatkan muwassin ataupun bacanya muwassin. Janafan, ya. Maka bermula siman yang takut iaman daripada orang yang mewasiatkan janafan. Makna janafan, mailan anil haq, akan condong daripada kebenaran. Daripada kebenaran akan tersalah. Jadi berpaling daripada kebenaran, mengambil kesalahan. Au isman, ataupun melakukan dosa. Bagaimana surahnya? Bi anta ammada zalik, dengan bahawa sengaja ianya orang yang mewasiatkan akan demikian. Dengan pun sengaja, dengan lebih di atas seperti 3. Atau taksis ghani, ataupun dengan mengkhususkan orang yang kaya. Aku contoh akan sebagai contoh. Fa'aslaha bainahum, kemudian mendamaikan ia seorang bainahum di antara mereka itu. Bainal musi, di antara orang yang mewasiatkan, wal musalah, dan di antara orang yang mendengar wasiat. Dengan apa? Didamaikan bil adli, dengan keadilan. Fala isma alih, maka tidak jelas dosa di atasnya orang yang mendamaikan fi zalik, pada demikian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi si berangkasa yang khawatir, yang mana orang yang pegat wasiatnya, khawatir orang yang pegat wasiatnya tidak bisa berlaku adil. Nampak? Di saat kepegat wasiat, hanya bisa berlaku adil antara sesama, ataupun keperbuat dosa. Tak keperbuat dosa ketika mewasiatkan sedangkan beliau dalam keadaan sakit, lebih di atas sepertiga wasiat, ataupun wasiat kepada orang yang kaya. Maka bedah nasidra orang mendamaikan atayan. Kita makna mendamaikan. Jadi gepegah beradil antara orang yang wasiatkan dengan orang yang terima wasiat, bedah gepa adil. Mana gepa adil? Gepegah hadir wasiat lagi. Wasiatnya tetap berarti baik lebih dari seperleh. Kemudian baik melakukan dosa. Tak baik melakukan dosa. Salah satunya adalah baik dahulukan orang yang kaya. Maka nyan orang yang mendamaikan lagi yang dipegah, nyan hana dosa. Hana dosa. Hana dosa. Hana dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka menyatakannya kena tafi' ba hukum mansukh likut. Kaya kan? Ya, tapi yang kepegah adalah al-ahsan, bermula yang lebih baik, anna hadzal hukum am, bahawa sungguh ini itu hukum am, maka hana mansukh. Jadi secara umum kena pegah betul. Di ketika wasiatkan nyobek lebih dari seperleh walaupun kepada orang lain benar. Dan baik berbuat dosa. Pemana baik buat dosa lagi dah pegah benar. Baik sampai wasiatkan kepada orang yang kaya, sedangkan ada orang yang gasin. Sedangkan ada orang yang miskin. Jangan dahulukan orang yang kaya. Makanya lagi kan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, makna kutiba furida, diwajibkan alaikum di atas kamu asyam, akan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana barang telah diwajibkan di atas alladzi min qablikum, daripada sebelum kamu, minal umam, daripada semua umat, la'allakum tattaqun, pastilah kamu itu orang yang bertakwa. Bermakna orang yang bertakwa al-ma'asi, terjaga daripada maksiat. Kenapa? Fa innahu yuksiru syahwat, karena sesungguhnya puasa itu dapat memecahkan syahwat. Syahwat allati hiya
mubdiuha, dianya syahwat itu permulaannya maksiat. Dia syahwat itu permulaannya maksiat. Jadi Allah Taala nikhitab dipanggilkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti khitab di sini khitab bagi orang yang beriman daripada ahli Madinah, walaupun maksudnya kepada umum. Sebagaimana sudah berlaku adat Allah ketika Allah mengkhitabkan kepada ahli Mekah, maka Allah menyebutkan dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bahkan wahai manusia dikarenakan orang-orang Mekah mengkhitabkan kepada ahli Mekah, orang Mekah pada waktu diturunkan ayat Al-Quran masih sedikit orang yang masuk matang ni tak orang yang tak mau Islam bawatan. Sehingga awal Rasulullah hijrah ke Madinah, maka sudah banyak orang yang masuk Islam. Jadi ayat-ayat yang turun di Madinah, Allah Ta'ala memanggilnya, menyuruhnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi walaupun khitabnya kepada ahli Madinah, tetapi berlaku hukum semuanya sampai kepada kita orang Aceh. Ya, terobak dayo. Walaupun tu ummahnya ya ayyuhalladzina amanu kudu Madinah ke betul. Berarti kita yang orang Aceh hana wajib puasa. Hanya kau tak kuat je umuman. Betul kan? Kak. Makanya ni wajib le Allah Taala puasa sebagaimana kau wajib le Allah kepada orang-orang sebelum kita. Itulah umat-umat terdahulu. Makanya umat-umat Nabi yang awal nyokana puasa. Umat-umat terdahulu daripada rasul-rasul terdahulu sudah ada syariat puasa. Makanya syariat puasa adalah bukan syariat yang khusus kepada umat Nabi Muhammad. Justru kepada nabi-nabi yang awal pun, rasul-rasul yang terdahulu pun sudah disyariatkan untuk berpuasa. Ya. Bahkan menyebut pegang dalam wa anbiya'uhum, ya, dan para nabi mulai daripada Adam ila nabina hingga nabi kita. Lakin la kasomina min kulli jihad, akan tetapi tidak seperti puasa kita pada tiap-tiap cara. Jadi awal kan karena puasa itu. Pada syariat Nabi terdahulu sudah ada yang namanya puasa. Akan tetapi cara berpuasanya berbeda dengan pada syariat Nabi Muhammad. Nyata gaya hana sama. Hinan yang na perbedaan mati. Yang lain mandum sama. Pemana mandum sama? Na syariat puasa. Tetapi jalan puasanya ataupun tata cara puasa berbeda. Apa mana? Kak. Makanya lagi ya. Fatasbih fil fardiyah. Jadi yang serupanya di mana? Empat serupa berarti antara puasa syariat Nabi Muhammad dengan puasa Nabi terdahulu sama-sama wajib. Sama-sama berkewajiban hinan saja yang sama. La kaifiyah, sedangkan pada cara berpuasa berbeda. Wasawab, pada pahala juga berbeda. Wa hikmah. Wa hikmatu zikri tasbih takkid fil amri. Sedangkan hikmah sebut kama kutiba alal ladzi min qablikum itu hanya sebagai menguatkan. Ya. Dan tasalli fiman qablana. Lianna fi shaumi nau'an su'ubah. Tasallinya apa? Pegah. Syariat Nabi yang awal kan puasanya yang payah puasa suruh semalam, leh malam yang buka. Terus syariat Nabi Muhammad hanya puasa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi sagai. Boleh pun daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Hendak tagai. Makanya berarti sampaikan syariat Nabi yang awal kerana puasa berat. Tasali mana cakap tasali mana? Hiburan lah. Berarti hibur dengan siman sebelum kita yo baik fikir ende orang awal hana hiburan hana gekun hana wajib puasa baik tentang ke umat Nabi Muhammad menteng-menteng. Kan? Jadi putah hikmah aku disyariatkan puasa la'allakum tattaqun, supaya katanya terjaga daripada maksiat. Bahkan karena dengan tak puasa nyo dapat memecahkan syahwat yang ka menggubu-gubu, syahwat yang ka cukup berat, syahwat yang ka hamda dud hobi kan dengan tak berpuasa dapat memecahkan syahwat. Yang mana syahwatnya adalah hiya mabda'uha permulaan daripada maksiat. Karena kan empat kena kepegang nyen hadis. Pakan berarti puasanya
dapat memecahkan syahwat karena barang pada hadis. Tu hadis, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang mampu ia minkum daripada kamu al-ba'ah akan ba'ah. Ba'ahnya ke yang ke peng muknah belanja untuk nikah. Kan? Falyatajawad, maka hendak menikah olehmu. Fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya nikah itu dapat menutupi bagi penglihatan, dapat memejamkan bagi mata. Wa akhfad lil fadi, dan itu meringankan ataupun menjaga lil fadi bagi kemaluan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisum, maka berkewajiban di atasnya seorang bisum dengan puasa. Fa innahu lahu wija', karena sesungguhnya puasa bagi seorang itu wija'. Makna wija' qati'ul syahwat, memotongkan bagi syahwat. Kama tangqati'ul bil khasi, sebagaimana memotongkan syahwat dengan sebab kasih. Waktu dia kasih kengkah dari syahwat, maka puasanya lagi kasih cik, berarti untuk memotongkan untuk memotongkan syahwat. Ya, benar. Kan? Berarti kan nyo kata rumpok tunggu. Nyo kata rumpok penjelasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nyan berarti nan gekama inan ba sama-sama berkewajiban. Ba sama-sama berkewajiban tak guys. Hinan gekama, bersama. Gepetasbiji hinan. Sedangkan bak cara dan bak pahala berbeda. Kajian nyo ayatnya hasil dia ke payang. Ayyam ma'dudah. Wallahu a'lam bishawab.